استووا واعتدلوا وتراصوا استووا الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية
فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
kabiro walhamdulillahi katsiro. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pagi ini jutaan umat Islam mengumandangkan takbir dan tahmid, memuji kebesaran Allah dan memuji kesuciannya. Sementara saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji pada saat ini melakukan ritual yang paling krusial, yaitu pelemparan jumrah akobah. Mudah-mudahan saudara kita ibadah haji bisa melaksanakan semua ritual dengan baik, sehat, dan kembali ke tanah airnya masing-masing dengan sehat haji yang mabrur. Amin. Dan kita semua yang di negeri masing-masing mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, hari Idul Kurban kita diperintahkan untuk menyembelih hewan untuk mengenang ujian yang paling berat yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Idul Kurban itu salah satu standar kepatuhan dan kesungguhan Allah, kesungguhan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu diperintahkan supaya kita berkorban dengan hewan yang terbaik, tidak pincang kakinya, tidak cacat matanya, tidak cacat telinganya, yang terbaik. Itu kesungguhan, dan kesungguhan itu adalah indikator takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain cermin kesungguhan secara filosofis, maka menyembelih kurban adalah simbolisasi supaya kita menjadi nafsu hewani kita. Menyembelih hewan adalah simbol menyembelih nafsu hewani kita. Karena manusia itu adalah hayawan natik, hewan yang bisa berpikir. Ada unsur hewannya. Manusia itu ada unsur insaniyahnya, ada unsur hewaniyahnya. Kalau yang menonjol unsur insaniyahnya, maka unsur hewaniyahnya menipis. Sebaliknya kalau yang menonjol adalah unsur hewaniyahnya, maka unsur manusianya yang menipis. Ada 4 perbedaan sekurang-kurangnya antara manusia dan hewan. Pertama, manusia bisa tersenyum, hewan tidak bisa. Jadi nampaknya meskipun hanya senyum, itulah bedanya manusia dengan binatang. Coba kita datang ke kebun binatang, tidak satu pun makhluk di sana bisa tersenyum. Sekalipun fisiknya mungkin ada kemiripan dengan manusia, tidak bisa tersenyum. Karena itu tersenyumlah supaya kita tetap menjadi manusia. Orang yang tidak bisa tersenyum, yang kikir tersenyum adalah tanda unsur manusianya berkurang dan unsur hewanianya menonjol. Karena itu begitu pentingnya tersenyum sampai Rasulullah mengatakan tabassamuka liwajhi akhika sodako. Senyummu kepada saudaramu dengan tulus itu adalah bagian dari sodako, karena menyenangkan orang lain dengan tulus. Orang yang kikir senyum, orang yang selalu marah, orang yang selalu cemberut, maka dia kehilangan indahnya hidup. Tersenyumlah supaya kita bisa menikmati hidup. Dunia akan tersenyum kepada Anda. Dengan tersenyum, hidup menjadi ramah, familiar, kekeluargaan. Wala tusair khattaka linnas wala tansbil masaka. Jangan kamu pelengoskan pipimu dari manusia, supaya kita tidak melengos, ramah kepada orang lain. Yang kedua, yang membedakan manusia dengan binatang,
Satu, bisa tersenyum. Kedua, punya rasa malu. Manusia harus punya rasa malu. Binatang tidak. Perhatikan kucing. Kalau bermesraan, maka dia berteriak-teriak keras, seluruh kampung tahu. Dia tidak malu karena memang tidak punya rasa malu. Orang yang tidak punya rasa malu, maka yang menonjol adalah nafsu hewannya, yang omnibus adalah nafsu insanianya. Yang ketiga, manusia bisa berpikir, binatang tidak. Berpikir inilah, otak inilah yang menyebabkan manusia diberi amanah sebagai khalifah di atas bumi. Dengan berpikir, manusia bisa mengguli apa saja. Gunung lebih besar, tapi bisa ditaklukkan manusia karena ada pikirannya. Burung bisa terbang, tetapi manusia bisa terbang lebih tinggi dan lebih cepat karena manusia punya akal pikiran. Yang terakhir, manusia beragama, hewan tidak. Manusia diikat dengan kewajiban, kesalehan ritual, kesalehan ibadah, dan kesalehan sosial. Dengan kesalehan ritual dan sosial, maka hidup akan dipimpin dengan yang baik. Hadirin sekalian, dulu Muhammad Abduh pernah berkata kepada seorang filsuf barat, Ernest Renan. Beliau mengatakan, al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu unggul dan tidak ada yang lebih keunggulannya, kata Muhammad Abduh. Renan mengatakan, saya yakin, saya telah pelajari dan itu betul, Islam ya'lu, unggul. Tolong Tuhan Abduh, tunjukkan saya di mana saya bisa menemukan dalam masyarakat mana Islam itu nampak unggul. Ternyata tidak mudah menunjukkan Islam itu unggul. Abduh menyadari al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu sering tertutup keunggulannya bukan dengan orang lain, tapi bil muslimin, dengan orang Islam sendiri. Satu abad kemudian ada dua sarjana muslim, Profesor Husin Askari dan Profesor Rahman dari Washington University, melakukan penelitian pada 200 negara di dunia. Penelitiannya, negara manakah yang paling Islami? Negara mana yang paling Islami di dunia ini? Apakah negara Timur Tengah? Apakah Indonesia? Atau negara lain? Yang diteliti bukan berapa banyak orang ibadah ke tempat ibadah orang Islam, ke masjid. Yang diteliti adalah aspek muamalatnya, keadilan ekonomi, korupsi, hak asasi manusia, kejujuran, kebersihan, lingkungan hidup dan lain-lain, itu yang diteliti sebagai khalifah di bumi. Tahun 2010 penelitian itu. Hasilnya nomor 1 New Zealand yang paling Islam, Selandia Baru. Nomor 2 Luxembourg, nomor 3 Irlandia, dan seterusnya. Di naskah yang dibagikan pada Bapak yang ada lengkap. Indonesia nomor 2, nomor 140 dari 200 negara. Tahun 2014, 4 tahun kemudian diteliti lagi negara mana yang paling Islam. Hasilnya tetap bukan negara-negara yang mayoritas Muslim, tetapi negara-negara sekuler. Nomor 1 dan 14 Irlandia, nomor 2 Denmark, nomor 3 Luxembourg, nomor 4 Swedia. Indonesia naik sedikit menjadi ranking 130. Naik tapi masih jauh. Andaikan yang diteliti itu siapa yang paling banyak datang ke tempat ibadah, ke masjid, mungkin Indonesia rankingnya sangat tinggi. Bahkan kalau di indikator adalah siapa yang paling banyak jamaah hajinya, Indonesia insya Allah nomor 1. Tapi tidak, muamalat sehari-hari. Bagaimana Islam berpengaruh pada perilakunya,
orang muslim sehari-hari. Muhammad Abduh ketika di Eropa, beliau menyatakan, Ra'aitul muslimin dunal Islam. Ra'aitul Islam dunal muslimin. Aku melihat ajaran Islam nampak di negeri-negeri ini. Dunal muslimin, tapi tidak ada orang Islamnya. Setelah pulang ke Mesir, beliau mengatakan, Ra'aitul muslimin, aku melihat banyak sekali orang Islam. Ra'aitul muslimin dunal Islam, tapi tidak nampak ajaran Islamnya. Ya kotor, ya tidak amanah, ya macam-macam saat itu. Nah, ini diteliti kembali oleh sarjana Profesor Husin Askari dan Ar-Rahman. Nah, betul, tidak ada negara Islam, penduduk Islam mayoritas ranking di 30 ke bawah, tidak ada, pasti di atas 90. Bahkan Indonesia ranking 130. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah sebabnya Abdul mengatakan, Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutup oleh orang Islam sendiri perilakunya. Sebenarnya Islam itu tuntunannya sesuai hati nurani, sesuai dengan hati nurani. Kalau dia mendengarkan hati nuraninya, insya Allah sesuai dengan Islam. Ada kejadian menarik. Tahun 2021 kemarin, bulan September, ada seorang Perdana Menteri Jerman pensiun dari Perdana Menteri. Apa yang terjadi? Penduduk Jerman berdiri di balkon rumahnya, bertepuk tangan selama 6 menit untuk menyambut dia, sambil air matanya bercucuran, menangisi kepergiannya. Mengapa saya begitu? Nama Perdana Menteri adalah Angela Merkel. Dia ambil Jerman 16 tahun, menjadi negara yang maju, disegani, tapi dia hidup sangat sederhana. Dia tinggal di apartemen yang lama sebelum dia jadi Perdana Menteri. Bahkan akhir suatu hari wartawan bertanya kepada dia, Tuan Merkel, saya lihat pakaian Anda tidak pernah ganti, padahal perempuan suka ganti pakaian. Saya lihat Anda tidak pernah pakaiannya ganti. Apakah hati Anda hanya punya satu pakaian? Apa jawabnya? Saya ini petugas negara, bukan peragawati yang tiap muncul harus berganti baju. Bukan main sederhana. Dia tidak punya mobil mewah, dia tidak punya villa yang bagus. Padahal dia memajukan ekonomi Jerman luar biasa sampai negara lain segan pada dia. Apakah Anda punya pembantu rumah tangga? Dia bilang, kalau tidak punya siapa mencuci? Dia bilang, saya tidak punya pembantu rumah tangga. Saya mencuci pakaian dengan suami saya. Dan saya pilih pada malam hari supaya listrik dalam keadaan baik tidak mengganggu tetangga-tetangga saya. Bukan main. Itulah orang yang mendengarkan suara hati nuraninya dan sesuai dengan ajaran Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Terakhir, dalam buku Khuluqul Islam dikutip pertanyaan Imam Ghazali bertanya pada muridnya tentang 6 hal. Yang pertama, Al-Ghazali mengatakan, apakah yang paling dekat? Muridnya mengatakan paling dekat itu adalah istri saya. Ada mengatakan sahabat baik saya, ada mengatakan anak saya. Al-Ghazali mengatakan kalian tidak bersalah. Tapi ketahuilah yang paling dekat dengan kalian adalah kematian. Kematian itu datang dengan diam-diam tanpa beritahu, tiba pada saudara, katanya. Tidak diundang, tidak pernah beritahu lebih dulu. Karena itu Al-Quran mengatakan, wa ma tadri nafsun bi madza taksibu ghadan. Tidak seorang jiwa pun yang tahu besok bisa mengerjakan apa. Karena boleh jadi sekarang sholat, besok punya rencana kemana, siang hari meninggal. Yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Mata di biar rumah tamu dan tahu di mana dia akan meninggal. Kemudian yang kedua tanya, apa yang paling jauh? Tadi apa yang paling dekat, sekarang apa yang jauh? Yang paling jauh katanya muridnya bintang, jauh sekali. Matahari jauh. Al-Ghazali mengatakan kalian tidak salah.
Tapi ketahuilah yang paling jauh dari kalian adalah masa lalu kalian, waktu yang sudah lewat. Itu jauh karena kamu tidak bisa lagi memasuki waktu yang telah pergi. Yang lalu tidak bisa dimasuki lagi, yang depan belum tentu ada di tangan kita. Milikmu adalah hari ini. Saat ini itulah milikmu yang konkret. Kalau kamu berbuat baik, berbuatlah sekarang. Karena sekaranglah milikmu. Nanti belum tentu. Yang ketiga, apakah yang paling berat? Tanya Imam Ghazali. Muridnya mengatakan, yang paling berat ialah batu. Yang paling berat ialah besi dan macam-macam. Kalian tidak salah. Sesungguhnya yang paling berat buat kita ialah menjaga amanah. Itu berat, menjaga amanah. La imana liman la amanatalah. Tidak ada artinya beriman bagi orang yang tidak bisa pegang amanah. Waladina liman la ahda. Tidak ada artinya beragama bagi orang yang tidak bisa menepati janji. Janji tidak ditepati, janji lagi tidak ditepati lagi. Sebentar lagi menjelang tahun 2024 akan banyak janji-janji kita dengar. Perhatikan, yang tidak menepati janji tidak ada artinya beragama. Yang tidak bisa pegang amanat tidak ada artinya iman. La iman liman la amanat. Tidak ada beriman orang yang tidak bisa pegang amanat, dan tidak artinya beragama orang tidak menepati janjinya. Paling berat, paling ringan. Apa yang paling ringan? Kata muridnya, yang paling ringan adalah udara. Yang paling ringan adalah kapas. Yang paling ringan adalah gas. Al-Ghazali mengatakan, buat orang muslim sekarang ini yang paling ringan adalah meninggalkan sholat. Banyak orang tidak melakukan sholat, tidak ada beban apa-apa, ringan saja. Pergi naik kendaraan, tidak sholat karena repot. Rumahnya dekat masjid, tidak sholat, tidak ada beban. Yang paling ringan ialah meninggalkan sholat. Yang kelima, apakah yang paling besar? Muridnya menjawab, paling besar adalah gunung. Tidak. Lebih besar bumi. Tidak. Lebih besar matahari dan macam-macam. Al-Ghazali mengatakan, ingatlah yang paling besar ialah nafsu kita. Nafsu. Nafsu bisa mengalahkan apa saja. Bahkan kita sering menuhankan nafsu. Wa minan nasi majtahdilahu hawa. Ada banyak orang yang mengalir nafsunya sebagai Tuhannya. Semuanya kecil, yang paling besar adalah nafsu. Terakhir nomor 6. Apakah yang paling tajam? Ada mengatakan yang paling tajam adalah pisau. Tidak. Yang lain mengatakan yang paling tajam adalah tombak. Dan macam-macam lagi. Al-Ghazali mengatakan, ingat, yang paling tajam ialah lidahmu. Lidah itu sangat tajam, bisa melukai hati sampai dalam. Karena ada pepatah, kalau pisau melukai tubuh masih bisa diharapkan sembuh. Tapi kalau lidah melukai hati, kemana obat tidak dicari. Dalam pertanyaan Al-Ghazali, pertama, apa yang paling dekat? Kematian. Apa yang paling jauh? Masa lalu. Apa yang paling berat? Memikul amanah. Apa yang ringan? Meninggalkan sholat. Apa yang paling besar? Nafsu kita. Apa yang paling tajam? Lidah kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Marilah kita akhiri salat Id dan khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina
fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.